Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfari Zaki Zain. Di sini akan saya jelaskan terkait tutorial simulasi produksi minuman herbal menggunakan aplikasi ProModel. Sebelum kita masuk, kita akan membuat file baru terlebih dahulu. Setelah kita membuat file baru, setelah itu kita masuk di menu ini yang akan keluar tampilan seperti ini. Pertama-tama kita klik ikon ini. Ikon ini sebagai ikon gudang bahan baku. Setelah itu kita lanjut, diarahkan ke inspeksi bahan. Untuk memilih ikon ini, kita klik ini. Kita klik di titik yang sama. Sebelumnya kita namai terlebih dahulu di bagian sini. Kita namai gudang Setelah dari inspeksi, kita lanjut di pengupasan bahan baku. Setelah dari pengupasan bahan baku, kita lanjut di proses pemasakan. Setelah dari proses pemasakan, kita lanjut ke penyaringan. Setelah dari penyaringan, kita lanjut ke QC. Ikon yang kita pakai di sini bebas terkait apa yang kita butuhkan. Jadi nggak harus sesuai dengan proses produksi dan ikon yang kita pakai. Ini hanya sebagai simulasi sederhana. Setelah dari QC, lanjut di proses pengemasan. Setelah dari pengemasan, terakhir yaitu pengiriman. Kita namai satu persatu terkait ikonnya. Proses pemotongan. Proses pemasakan. Proses penyaringan. Quality control. Pengemasan. Pengiriman. Setelah kita isi ikon-ikon ini, setelah itu masuk di tabel
kap, yang dimana kap ini adalah kapasitas setiap tempat produksi, tempat prosesnya maksudnya. Di sini saya pakai di gudang bahan baku, kita kapasitasi 1. Setelah itu di inspeksi ada 10. Setelah diinspeksi, kapasitas di proses pemotongan juga ada 10. Di pemasakan juga ada 10. Di penyaringan juga ada 10. Di QC 5. Di pengemasan 10. Di pengiriman 1. Setelah kita mengisi lokasi-lokasi yang akan kita pakai sebagai simulasi, selanjutnya kita klik di menu ini, entitas apa yang akan kita pakai di proses produksi minuman herbal ini. Pertama, saya menggunakan icon ini sebagai bahan bakunya. Setelah itu kita pilih icon ini sebagai bahan yang sudah jadi tapi belum bisa dikonsumsi. Setelah itu kita pilih icon ini sebagai produk yang sudah jadi. Setelah itu kita pilih icon ini sebagai produk yang sudah dikemas. Setelah entitas di jendela entitas ini sudah terisi, kita klik di menu arrival. Menu arrival ini akan menjelaskan terkait entitas yang sudah kita pilih tadi, yaitu ini 4 tadi. Kita masukkan di tiap-tiap lokasi yang akan kita isi entitas tadi. Sebelumnya kita nambah terlebih dahulu entitas. Kita kembali di entitas, produk setengah jadi, produk jadi, produk kemas. Kita namakan terlebih dahulu. Lalu kita kembali lagi ke menu arrival. Oke, bahan baku kita masukkan di gudang. Terus produk setengah jadi kita masukkan di proses pemasakan. Produk jadi kita masukkan di proses penyaringan. Produk yang sudah dikemas kita masukkan di proses pengemasan. Setelah kita mengisi tabel-tabel di arrival ini, kita lanjut di icon processing. Icon processing ini akan memberikan gambaran simulasi gimana nanti proses setiap entitas yang akan memasuki di lokasi-lokasi yang sudah kita petakan. Bahan baku kita masukkan di gudang. Setelah itu masuk di jalur lokasinya.
Di sini kita rubah outputnya menjadi produk setengah jadi. Setelah kita masuk di proses pemasakan, kita ganti outputnya menjadi produk setengah jadi. Setelah itu kita ganti entitasnya produk setengah jadi. Di sini juga kita rubah entitasnya, outputnya menjadi produk jadi. Kita rubah entitas prosesnya dari proses penyaringan. Di sini kita rubah menjadi produk yang sudah dikemas. Setelah itu kita coba mengisi waktu di tiap lokasi, waktu pengerjaan. Kita tulis di sini white, menunggu berapa? 10 menit. Berarti menunggu 10 menit. Setelah itu di lokasi inspeksi ini kita menunggu white 10 menit. Setelah dari inspeksi proses pemotongan, kita tunggu white 10 menit. Di sini juga pemasakan white 10 menit. Di sini proses pemasakannya akan lebih lama, kita pakai white 10 menit. Setelah itu proses penyaringan white 10 menit, di QC white 5 menit, di pengemasan white 10 menit. Di pengiriman white 10 menit. Oke, kita coba run. Kita klik di sebelumnya kita klik di menu simulation option, di mana kita akan mengatur waktu produksinya, berapa jam dalam produksinya. Kita coba 4 jam produksi. Kita coba klik di icon play. Kita save terlebih dahulu. Save. Nanti tampilan setelah di play nanti akan keluar seperti ini. Kita ganti simulasi komplit. Kita klik yes. Nah, akan keluar data output yang sudah kita terapkan tadi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita lihat apa yang bermasalah di tiap lokasi-lokasinya, apa yang kurang terkait tiap lokasi produksinya. Coba kita lihat di menu ini. Di sini terdapat diagram, di mana diagram yang berwarna biru matang ini sebagai diagram yang memberikan gambaran tempat yang kosong, tempat yang menganggur, banyak menganggurnya. Setelah itu di sini
part yang diterima. Terus yang di sini part yang menumpuk di lokasi-lokasi yang kita gunakan. Setelah itu jadi di sini yang kita kirim ada 4,25% yang gagal dikirim. Jadi yang berhasil dikirim ada 95,75%. Ini hasilnya. Jadi kita total yang kita produksi yang jadi ada 22 produk. Terus di tabel ini rata-rata waktu sistemnya ada 120,15. Jadi kisaran 2 jam. Terus rata-rata operasinya ada 3,50, kisaran hampir 1 jam kurang. Jadi cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait tutorial simulasi produksi minuman herbal. Baik, saya akhiri. Billahi wasabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.